Ya, seperti yang kalau dalam Eldiru itu ada dua folder referensi ya, referensi tentang Marxisme dan referensi tentang feminisme, di mana dalam folder referensi Marxisme itu ada beberapa buku tentang Marxisme yang sifatnya bisa dibaca ya. Ada dua buku tentang Marxisme di Indonesia yang bisa dibaca, yang penulisnya mungkin dia kontroversial, yaitu satu buku dari Nyoto dan satu buku dari DN Aidit. Dan ini mungkin nama-nama yang mungkin kalau orang umum itu membacakan, wah ini komunis ini. Nah, padahal menurut saya itu kedua buku itu sangat bagus ya sebagai pengantar Marxisme dalam konteks kajian di Indonesia ya. Pentingnya Marxisme untuk dipelajari sebagai ilmu seperti apa. Jadi seperti yang ditulis oleh Aidit dalam buku tersebut ya, misalnya namanya Landasan Marxisme ya, itu orang banyak menentang Marxisme, anti Marxisme, tapi tidak tahu Marxisme itu sebenarnya apa. Jadi terserah orang mau percaya tidak percaya pada Marxisme, menganut tidak menganut Marxisme, terserah, yang penting, tapi yang penting itu orang belajar tentang itu. Jadi itu yang saya ambil dari situ. Jadi bahkan seorang seperti Aidit yang ketua Partai Komunis sekalipun juga mengatakan ini tidak wajib hukumnya orang percaya tidak percaya terhadap Marxisme, tapi yang penting orang itu membaca ya. Persoalan itu benci tidak, senang tidak itu setelah membaca. Jadi membaca dulu baru kemudian melakukan penilaian. Nah, itu kira-kira yang dituliskan oleh Aidit dalam bukunya tersebut. Oke, jadi sebelum kita melihat tentang Marxisme itu apa, jadi yang pertama tentunya tentang Marx sendiri ya, barangkali perlu sedikit saya ulang ya. Ini saya kira sudah pernah diajarkan dalam teori sosiologi klasik dan mungkin disinggung dalam teori sosial modern, mungkin dalam teori kritik sosial saya kira juga disinggung pula. Jadi ini sekilas saja tentang biografinya Marx itu. Jadi beliau itu meskipun dianggap sebagai salah satu bapak dari sosiologi, tetapi secara pendidikan ya Marx ini bukan sosiolog tapi ahli filsafat, sejarah dan hukum ya. Dan dia juga bukan seorang dosen itu ya, bukan seorang pengajar, tapi wartawan, editor majalah dan juga penulis ya. Jadi meskipun beliau itu lahirnya di Jerman, tetapi sebetulnya banyak berkarir itu di Inggris ya. Jadi beliau itu bermigrasi ke Inggris, kemudian berkarir di sana ya sebagai wartawan, editor majalah dan nulis juga di sana. Terutama Karl Marx ini menuliskan bukunya yang terkenal itu, Das Kapital itu di salah satu ruangan di British Library, ya, perpustakaan Inggris di kota London ya. Pada tahun 2002 itu kursi tempat Marx itu menulis itu masih dipajang ya, masih dipajang di British Library ya. Terus saya pernah duduk di situ 5 detik ya, karena tidak boleh lama-lama karena kursi itu sudah reot, jadi saya sempat menduduki di sana, menduduki kursi yang mana Marx itu pernah dipakai untuk menulis buku itu. Tetapi tahun 2017 itu sudah tidak bisa ditampilkan karena mungkin kondisinya sudah terlalu tua ya untuk ditampilkan di muka umum. Jadi kalau kalian membaca tulisan-tulisan Marx itu pasti juga ada nama sahabatnya ya, Friedrich Engels, yang memang berteman baik ya. Karl Marx itu tidak mungkin mengembangkan pemikirannya seperti yang kita kenal sekarang kalau tidak berteman dengan Engels ya. Engels ini adalah seorang dari Austria. Sehingga kemudian kalau di kota Wina, ibu kota Austria itu ada nama Jalan Friedrich Engels. Nah, sampai Marx ini meninggalnya di London ya ketika usianya 65 ya, 65 tahun. Sampai sekarang juga makamnya juga sering dijadikan kunjungan oleh banyak orang, makanya di kota London itu.
Nah, pemikiran Marx itu terbagi menjadi dua versi, yaitu ada namanya Marx muda dan ada Marx tua ya. Marx muda itu sebelum tahun 1848 ya. Jadi kira-kira ketika usianya belum sampai 30 tahun ya, masih 20 tahunan itu periode ketika Marx disebut sebagai periode Marx muda ya. Yang mana pemikiran Marx muda itu sebelum tahun 1848 itu bersifat humanis ya, artinya lebih banyak lebih banyak menulis tentang kemanusiaan, di mana itu tertuang dalam karya-karyanya yang ada di sini ya, Economic and Philosophic Manuscript of 1844, kemudian Thesis on Feuerbach 1845, kemudian A Critic of German Ideology 1845-1846 ya. Nanti tadi malam saya menemukan ada satu situs ya internet yang khusus itu menyediakan tulisan-tulisan Marx untuk bisa di-download ya. Nanti saya lupa ya nanti saya cantumkan di Eldiru ya. Di Eldiru nanti akan ada link untuk mengacu pada tulisan Marx ya. Situs yang dipersembahkan khusus tulisan-tulisan Marx di mana kita bisa mengunduhnya secara gratis. Ini beda dengan pemikirannya pada setelah tahun 1848, yaitu ketika beliau menginjak usia 30 tahun dan sudahnya, yaitu disebut sebagai periode Marx tua, di mana pemikirannya lebih politis, dan politis dalam arti meskipun bukan berarti Marx tua ini mengabaikan kemanusiaan, tetapi dia lebih banyak menulis tentang segi-segi kekuasaan, ya, tentang kekuasaan, tentang sistem politik, ya, tentang sistem ekonomi. Gitu. Berbeda dengan Marx muda yang lebih banyak menulis tentang masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tema utama Marx muda itu alienasi, maka temanya Marx tua itu revolusi. Ya. Sedangkan karya utamanya adalah yang terkenal Komunis Manifesto dan Das Kapital. Ya. Kalau Komunis Manifesto ditulis bersama dengan Friedrich Engels. Kalau Das Kapital dia tulis sendiri. Nah, sedikit kita melihat sebetulnya alienasi seperti apa. Meskipun tadi saya yakin ini juga sudah banyak diulas di teori sosiologi klasik ya terutama. Cuman saya pikir juga tidak ada salahnya juga kita tinjau sedikit ya, barangkali ada yang lupa. Jadi alienasi itu mengacu pada kondisi keterpisahan ya. Alien itu pengertiannya kan sebenarnya terasing ya. Ketika orang merasa terasing, ketika orang merasa terpisah ya, ketika orang mendadak dipisahkan ya. Istilahnya sekarang sedang ngetop ya, ghosting. Ketika orang mendadak diasingkan ya, itu di ghosting istilah sekarang. Tapi kalau zamannya Marx dulu ya istilahnya bukan ghosting tapi alienasi. Orang terpisah dari hal-hal yang seharusnya terkait. Nah, ini jadi mungkin kalau zaman sekarang mungkin kerennya itu ghosting ya. Terpisah, mendadak dipisahkan dari yang seharusnya tidak terpisah. Tapi tanpa pemberitahuan ya kalau ghosting itu. Kalau alienasi itu orang terpisah dari hal-hal yang seharusnya terkait, di mana orang kemudian kehilangan kendali atas aspek-aspek kehidupannya sendiri ya. Jadi, nah menurut Marx itu ini terjadi karena kondisi dunia kerja di masa kapitalis lanjut ya, di masa kapitalis ya. Di masa kapitalis itu orang menjadi semakin lama semakin terpisah dari hal-hal yang biasanya dia tidak terpisah. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek kehidupan orang yang biasanya tidak terpisah itu? Nah, tidak lain adalah kerja. Orang bekerja itu bukan semata-mata mencari uang. Dalam pemikiran Marx itu, orang bekerja adalah untuk mewujudkan kemanusiaannya. Jadi, ketika orang itu tidak bekerja, maka ya dia bukan manusia gitu. Gampangnya seperti itu. Orang bisa disebut manusia karena dia bekerja. Ya, jadi yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah karena dia bekerja. Kalau orang tidak bekerja, maka dia bukan manusia. Jadi ini yang pemikiran Marx yang membedakan dia dengan pemikir-pemikir lainnya yang menekankan bahwa manusia adalah terletak pada kerjanya dia. Nah, pada masa kapitalis orang ya terutama yang bekerja sebagai buruh itu terpisah dari apa yang dia ciptakan. Orang tidak bisa mengklaim bahwa apa yang dia kerjakan merupakan hasil ciptaan dia.
Mengapa? Karena dia sudah menerima uang dari orang yang berikan kerja. Jadi yang mengasingkan orang adalah kondisi kerja kapitalis yang instrumen utamanya adalah uang, ya, uang sebagai apa pengganti pengganti kerjanya. Ya. Tapi kalau dalam konteksnya Marx itu uang bukanlah sekedar pengganti hasil payah, tapi pengganti kemanusiaan. Karena ketika pemberi kerja itu memberikan uang kepada buruh, ketika buruh sudah mengerjakan apa yang diminta oleh si pemberi kerja, maka otomatis dia terpisah dari apa yang dia ciptakan. Jadi misalnya begini, misalnya ketika taruhlah buruh tani ya, ketika buruh tani mengerjakan sawah dan sawah itu kemudian menghasilkan padi, padi menghasilkan beras maksudnya. Ini si buruh tani tidak bisa mengklaim bahwa eh, beras tersebut adalah ciptaan dia. Meskipun senyatanya dia yang mencangkul tanah, dia yang menaruh apa benih-benih padi ya, di sawah, dia yang menyiangi, memberikan air, memberikan pupuk, sampai kemudian memetik, ya, memanennya, menjadikan mengolah beras jadi padi. Dia tidak bisa mengklaim padi itu buatan dia, padi itu hasil kerjanya dia, karena dia sudah dibayar oleh yang punya sawah. Padi itu ya produk dari si orang yang punya uang, gitu, orang yang punya sawah. Karena itu buruh tani bisa mengatakan bahwa padi itu adalah buatan dia. Nah, kalau padi itu yang dia kerjaan sehari bukan dia, terus dia bikin apa dong gitu. Nah, ini membuat dia itu terasing dari ciptaannya. Jelas-jelas padi itu ciptaan dia, tapi dia terasing dari ciptaan dia karena dia sudah dibayar dengan uang oleh si orang yang punya sawah. Apalagi dalam konteks ini buruh industri gitu, buruh karena hanya buruh buruh tani, buruh industri. Buruh industri lebih parah lagi karena struktur kepemilikan pabrik itu berlapis-lapis gitu ya. Jadi yang menyuruh dia kerja belum tentu yang punya kerja, yang punya tentu yang punya pabrik gitu ya. Yang punya pabrik juga belum tentu yang punya uang dan seterusnya. Karena lapisan-lapisan ini maka kemudian buruh pabrik tidak bisa mengklaim apa yang dia buat selama di pabrik itu adalah ciptaan dia. Contohnya adalah ini pabrik mobil ya. Seorang buruh pabrik mobil meskipun jelas dia itu terlibat dalam penciptaan mobil, dia tidak bisa mengklaim mobil itu buatan dia. Mobil itu buatan perusahaannya, bukan buatan dia sebagai buruh. Nah ini semakin lama semakin terasing. Apalagi ketika kemudian kondisi kerja kapitalis yang menciptakan banyak pembagian kerja, ya. Kalau dalam pembuatan mobil itu kan banyak komponen yang harus dibikin ya, membikin setir sendiri, bikin mesin sendiri, memasang mesin itu lain lagi, yang memasang ban lain lagi, yang memasang aksesoris lainnya lain lagi, sehingga masing-masing buruh itu hanya mengerjakan satu bagian kecil dari mobil. Semakin terasing dia dari pekerjaannya, dari ciptaannya. Jadi sudah dia terasing karena proses tadi, proses kepemilikan pabrik juga semakin tambah dia terasing lagi karena karena dia hanya mengerjakan satu bagian dari mobil gitu ya kan, padahal kan dia tidak mungkin mengklaim bahwa itu spionnya itu ciptaan saya, tidak, dia tidak bisa mengklaim seperti itu, dia hanya bisa ya pasrah ya dia, mobil itu bukan bagian dia, bukan ciptaan dia itu. Nah, semakin parah lagi ketika kemudian ada pergantian, kerja ya, shift itu, kemudian juga ada jam kerja yang ketat sehingga ketika dia bekerja dia tidak bisa berkomunikasi dengan buruh lainnya, pasti ditegur. Ketika buruh pabrik tersebut ngobrol dengan sama buruh pasti ditegur oleh oleh atasannya atau oleh supervisornya ya. Itu yang menyebab di masa kapitalis itu buruh semakin lama semakin mengalami keterasingan. Nah, ini yang tadi membuat kenapa terasing ya. Jadi yang mengawali keterasingan adalah munculnya konsep gaji berupa uang. Sebelum periode kapitalis, gaji itu bukan berupa uang, tapi misalnya bagi hasil ya. Dia misalnya menggarap sawah, maka dia sebagian dari sawah itu hasilnya untuk dia, bukan dalam bentuk uang ya.
ketika dulu pada masa sebelum kapitalis, seorang yang bekerja di sawah, ya, meskipun dia bukan pemilik sawah, dia tetap menerima bagian dari hasil pekerjaan dia. Ya, misalnya sekian persen atau sekian kilo dari hasil sawah itu untuk dia sendiri, tapi bukan dalam bentuk uang. Nah, adanya uang itu mendehumanisasi buruh. Buruh kehilangan kemanusiaannya, mengalami dehumanisasi karena ada gaji berupa uang. Karena itu pekerja hanyalah pelengkap untuk mesin. Nah, ini yang semakin terjadi ya. Jadi pada masa sekarang itu kan juga semakin lama tugas pekerja, tugas buruh itu bukan untuk memproduksi barang, tapi untuk melayani mesin gitu. Eh, apa Bahkan dalam skala kecil sekalipun, skala sederhana sekalipun, seperti misalnya ini minuman ya, pabrik botol minuman ya, pabrik botol minuman itu, dalam pabrik botol minuman meskipun produknya sederhana ya, tidak serumit mobil, tetapi mesin yang banyak bekerja ya, yang menaruh air dalam botol itu mesin, yang menempelkan ya, bahkan yang menaruh mesin itu dalam lingkaran untuk dimasuki air, itu juga bukan buruh ya, tapi mesin ya. Jadi tugas buruh adalah mengoperasikan mesin gitu ya. Jadi yang utama adalah mesinnya, buruh hanyalah melengkapi saja, hanya mengoperasikan mesin. Jadi semakin lama semakin terasing gitu ya. Dia tidak hampir-hampir tidak memegang botol itu. Mungkin dia memegang botol itu kalau dia menaruh label itu mungkin ya. Tapi kalau misalnya, bahkan kalau setahu saya, menaruh tutup botol itu juga mesin yang melakukan. Bahkan yang membawa botol itu keluar pabrik itu juga tidak bersentuhan langsung, tapi si buruh menggunakan semacam mobil gitu ya membawanya. Jadi kerjanya pelengkap mesin. Apalagi sekarang semakin lama semakin terlihat gitu ya. Semakin lama semakin tidak dibutuhkan tenaga manusia. Padahal dalam kondisi nyata masih banyak orang membutuhkan kerja, tapi sekarang dalam kondisi kapitalis itu orang semakin lama semakin tidak dibutuhkan gitu ya. Seperti perkembangan di Jepang itu kan sudah banyak fungsi manusia diganti oleh robot, pelayan restoran, kemudian petugas di supermarket, itu semakin lama semakin diambil alih oleh robot ya. Bahkan kasir juga diambil oleh mesin gitu ya. Seperti kalau yang saya alami sendiri di Australia, di salah satu pusat perbelanjaan besar itu, jumlah kasir sekarang sangat sedikit gitu ya. Orang sekarang sudah bisa melakukannya sendiri gitu ya. Check out-nya sendiri ya. Mereka tinggal setiap produk itu sudah ditambali label barcode ya, dan itu penempatannya sudah betul sehingga semua orang bisa men-scan sendiri barcode-nya untuk kemudian masuk dalam pembayaran. Dan membayarnya juga menggunakan kartu ya. Kalaupun tidak menggunakan kartu, menggunakan uang tunai juga masih bisa dengan mesin tadi. Jadi orang semakin lama semakin tidak penting, orang itu tugasnya hanya mengecek barang saja di supermarket tadi. Kalau di Indonesia mungkin belum terjadi ya, tapi lama-lama akan mengarah ke situ gitu. Jadi ini di mana manusia itu semakin lama semakin tidak punya peran dalam kehidupan, dalam proses ini. Oh, sebelum ini belum sini. Oke, kemudian pada Mas Tua itu pemikirannya sudah lebih politis, jadi tadi membahas banyak tentang alienasi, maka kemudian pada Mas Tua itu temanya revolusi. Jadi sebenarnya bukan tidak konsisten Marx itu. Ya. Menurut saya konsisten karena menurut saya pemikiran Marx pada setelah tahun 1848 itu memang revolusi dalam konteks revolusi itu diartikan dalam konteks itu merubah agar tidak ada alienasi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pemikiran maksud tentang revolusi itu sebetulnya meneruskan kajian sebelumnya yang tentang alienasi. Kalau pada masa Marx tua itu revolusi ya, melanjutkan agar bagaimana caranya agar tidak lagi terjadi alienasi. Nah, konteks pemikiran butir pemikiran Marx lainnya yang penting untuk disimak adalah pemikiran tentang apa yang disebut sebagai materialisme.
pemikiran Marx tentang materialisme ini berbeda dengan pemikiran Marx, pemikiran tentang materialisme yang datang dari pemikir Jerman sebelumnya, yang juga sangat berpengaruh, yaitu Hegel. Hegel melihat bahwa dunia ini tidak ditentukan oleh materi, dunia ini ditentukan oleh ide. Ya, jadi gambarnya seperti ini, seperti akar pohon. Jadi menurut Hegel, kalau kehidupan ini adalah pohon, maka akar pohonnya adalah gagasan, ide-ide ya. Akar pohon yang ada di bawah tanah yang tidak terlihat di permukaan adalah gagasan. Gagasan tentang kebaikan, keadilan, agama, kebenaran, itu yang mendasari kehidupan manusia. Nah, di mana kemudian gagasan-gagasan ini kemudian menopang batang pohon adalah negara, di mana batang pohon bernegara ini kemudian menghasilkan cabang-cabang itu berupa pengalaman individu. Jadi itu menurut Marx itu seperti itu. Nah, menurut Hegel menurut saya. Nah, pemikiran Marx itu justru kebalikannya. Ya, menurut Marx itu kenyataan itu tidak muncul dari gagasan, tapi kenyataan itu muncul dari kondisi material. Nah, menurut Marx itu yang bisa kita adalah yang nampak. Ya. Jadi menurut Marx yang perlu dikaji, yang perlu dilihat betul adalah apa yang nampak. Gagasan, pikiran, kesadaran itu tidak nyata. Dan karena dia tidak nyata, maka dia kalah penting ya dibanding dengan kenyataan material. Jadi yang sifatnya material itu lebih penting daripada yang non material, kira-kira seperti itu pemikirannya Marx ya, pertentangan dengan pemikirannya Hegel yang lebih mengutamakan pada ide, sehingga pemikiran Hegel itu sering disebut sebagai idealisme. Nah, jadi apa yang disebut sebagai idealisme menurut Hegel itu berbeda dengan pengertian idealisme dalam pengertian yang umum atau dalam pengertian kita sehari-hari. Ya biasanya kalau kita mengatakan idealisme itu ya hal yang ideal ya. Tapi kalau menurut pemikiran Hegel ya idealisme itu ya pentingnya gagasan. Sedangkan Marx gagasan itu tidak penting, yang penting itu kondisi material. Meskipun pentingnya kondisi material juga gagasan juga gitu sebetulnya. Tapi intinya adalah bahwa ini gagasan kesadaran itu bukanlah unit analisis ya. Kalau kita mengkontekstualkan pemikiran Marx itu dalam konteks sosiologi, kondisi gagasan itu bukan unit analisis. Unit analisis dari ilmu sosial adalah kenyataan material ya, yang nyata, yang bisa dilihat. Ya. Jadi ini kira-kira agak mirip empirisme ya pemikirannya Marx ini. Jadi suatu hal yang bisa dilihat itulah adalah yang nyata. Nah, pemikiran Marx juga berbeda dengan Hegel dalam konteks apa yang disebut sebagai dialektika. Ya, dialektika itu kan suatu kondisi di mana kita itu ketika kita hidup itu tidak pernah lurus, ya. Tidak selalu kita mengalami dialektika. Nah, itu terjadi karena pasti ada pihak yang bertentangan dengan kita, sehingga muncul dialektika, kurang lebih seperti itu. Ya. Apakah di sini kehidupannya ada mulus-mulus saja? Saya kok ragu ya, meskipun pada di sini ada yang IPK-nya 3,5 atau mungkin 4, tapi saya yakin hidup ini tidak lurus-lurus saja. Pasti hidup ini pasti ada hambatannya. Nah, dari hambatan itulah maka kemudian muncul dialektika. Jadi ketika kita berbenturan dengan sesuatu, itu yang namanya dialektika. Nah, menurut Hegel, dialektika itu terjadi pada gagasan, pada dataran ide. Ya. Jadi yang menentukan kita itu bagaimana, itu adalah ide-ide baru. Jadi cara kita hidup berubah tidaknya tergantung dari ada tidaknya ide-ide baru. Jadi kalau ide-ide kita lama, maka cara hidup kita juga lama. Jadi yang menentukan cara hidup kita adalah ide-ide baru. Ide-ide. Jadi kalau ada ide baru, maka cara hidup kita juga mengalami perubahan. Nah, ini lagi berbeda dengan Marx. Jadi kalau Marx, kalau Hegel menganggap bahwa dialektika itu tergantung pada gagasan atau kekuatan abstrak, kalau Marx mengatakan proses yang sebenarnya dialektis
tidak dikendalikan oleh kekuatan abstrak berupa gagasan, tapi kondisi material. Nah, ada sebagai kondisi material adalah ekonomi dari apa yang kita miliki secara real. Jadi dialektika Marx adalah ketika hubungan ekonomi merubah cara hidup kita, maka kita mengembangkan gagasan-gagasan baru. Lebih seperti itu. Jadi ketika manusia mengenal kapitalisme, maka kemudian manusia mengembangkan gagasan baru. Jadi ketika orang hidup dalam kondisi yang berubah, yang dulunya tidak mengenal kapitalis, sekarang mengenal kapitalis, maka kita kemudian mengembangkan gagasan baru yang menyesuaikan diri dengan munculnya kapitalis tadi. Jadi ketika ada perubahan hubungan ekonomi, maka otomatis kita juga ada perubahan ide-ide. Maka otomatis gagasan itu dikendalikan oleh kondisi material, bukan sebaliknya. Jadi kalau Hegel itu kan gagasan menentukan kondisi material. Kalau Marx itu sebaliknya, kondisi material yang menentukan gagasan. Nah, misalnya begini, jadi orang kalau menggunakan pemikiran Marx, orang mempunyai gagasan apapun itu tergantung dari kondisi material dia. Jadi ketika orang itu punya banyak uang, maka biasanya muncul banyak gagasan baru gitu ya. Beli motor, beli apa gitu. Seperti kasus saya ingat sempat ramai di berita 1-2 minggu lalu ketika di sebuah desa itu mau dirubah jadi waduk kemudian harus digusur desa itu, masyarakat menerima uang kompensasi dari penggusuran itu, kemudian mendadak mereka beli motor, gitu ya. Banyak motor baru datang ke desa tersebut karena mendadak mereka jadi orang-orang kaya baru meskipun sementara sifatnya, ya, karena dikasih uang sebagai pengganti untuk penggusuran gitu. Tapi itu ide punya motor itu terjadi karena mereka punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, tidak ada ide punya motor gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kalau kondisi orang tua kita bagus, maka kita punya ide sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Kalau tidak, tidak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya kalau kondisi orang tua mahasiswa itu baik ya, misalnya orang tuanya mungkin konglomerat, pejabat, penting, maka ya gagasan untuk kuliah di Unsut itu kelihatannya kecil peluangnya gitu ya. Jadi kondisi materialnya ya menentukan ya kuliah di Unsut saja. Tapi kalau kondisi keuangannya baik, mungkin kalau sekarang kan ya seperti di mata kuliah globalisasi saya sampaikan. Jadi mungkin mau kuliah di Monash University cabang Jakarta. Nah, itu kan mau buka ya Monash University cabang Jakarta. Nah, ini kritik dalam sejarah, jadi kita barangkali mengenal istilah ini tesis, antitesis, sintesis gitu ya. Jadi ketika ada tesis, maka muncul antitesis. Antitesis itu melawan tesis. Nah, ketika tesis munculkan tes, maka hasilnya adalah sintesis. Yang mana sintesis adalah tesis baru. Jadi ketika A bertemu dengan B, maka hasilnya adalah C. Tapi C merupakan tesis baru, sehingga C dapat dikatakan A2 misalnya. A1 bertemu dengan B1, lahirlah C1, di mana C1 sebenarnya adalah A2. Kemudian ketemu dengan muncul lagi antitesis, B2. Hasilnya adalah C2 atau A3, dan seterusnya. Jadi kehidupan dunia seperti itu ya. Mungkin tanpa sadar ini agak mirip-mirip pemikiran yin yang dari Konfusianisme atau Konghucu ya. Selalu ada yin dan yang, ada positif, ada negatif. Ada matahari, ada bulan, ada panas, ada dingin. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini tesis antitesis pemikirannya Marx itu. Di mana tesis antitesis menghasilkan sintesis. Nah, ini dalam konteks kapitalis itu seperti ini. Jadi pada periode paling awal, periode ini bangsawan feodal ya. Kemudian muncul antitesisnya itu adanya kaum petani ya, kaum petani dan pegawai. Ini menjadi antitesis dari para bangsawan, sehingga sampai sintesis maka muncullah kehidupan kota. Ini di situ ada bangsawan, ada petani, ada pegawai dan seterusnya. Kemudian muncul tesisnya itu gilda itu ini seperti pabrik ya, seperti pabrik paling awal itu namanya gilda.
kemudian sintesisnya muncullah para pengusaha, karena kalau gilda itu meskipun orang itu bekerja, tapi dia bekerja bukan untuk uang, tapi semata-mata untuk semata-mata untuk istilahnya itu untuk sekedar bertahan hidup. Nah, kalau ini muncul sintesis yaitu munculnya para pengusaha, sehingga karena para pengusaha itu orientasinya bukan untuk sekedar bertahan hidup, tapi untuk mencari uang tambahan. Dan sebagai sintesis muncul kaum proletar, sebagai sintesisnya muncul komunisme atau masyarakat tanpa kelas. Jadi pengertian komunis di sini masyarakat yang sama rasa sama rata, masyarakat yang tidak ada hierarki, masyarakat yang tidak ada perbedaan kelas, lebih seperti itu. Nah, jadi ini teori Marx yang paling terkenal. Jadi siapapun yang menguasai katakanlah sarana produksi, ya, maka dia akan menguasai negara dan masyarakat. Di sini ada yang ingat sarana produksi itu apa saja? Oh, ada di sini ya. Saya lupa. Jadi sarana produksi itu ada 4 ya, yaitu tanah ya, di sini tanah, kemudian ada uang atau modal, kemudian ada mesin, tanah, uang, mesin, dan juga yang seharusnya muncul ini di sini adalah SDM. Oh ini labor. Labor itu buruh. Ya. Jadi sarana produksi itu ada 4 menurut Marx ya, jangan lupa, yaitu tanah, kemudian ada buruh atau SDM, kemudian ada mesin, dan ada kapital atau ada modal. Jadi siapa saja yang menguasai sarana produksi, terutama sarana kapital, itu akan menguasai negara dan masyarakat. Jadi, nah perbedaan kelas muncul dari akses terhadap sarana produksi. Jadi tidak semua orang bisa menguasai sarana produksi. Hanya segelintir orang, hanya sebagian orang paling tidak yang bisa menguasai sarana produksi. Mereka yang tidak bisa menguasai sarana produksi itu berarti ini masuk golongan proletar. Jadi munculnya dua kelas dalam pemikiran Marx itu adalah berdasarkan pada kondisi materialnya. Bukan seperti Hegel. Kalau Hegel mengatakan munculnya kelas dari gagasan. Kalau Marx mengatakan munculnya kelas itu dari kondisi material. Siapa yang punya sarana produksi, siapa yang tidak. Yang menguasai sarana produksi itu disebut sebagai kapitalis, yang borjuis, siapa yang tidak menguasai sarana produksi disebut sebagai proletar. Kira-kira seperti itu gampangannya. Nah, jadi ini dua kelas ya. Jadi borjuis adalah sarana yang memiliki sarana produksi dibanding sebagai kelas yang sejahtera ya. Proletar adalah yang tidak menguasai sarana produksi, yaitu kelas pekerja. Jadi borjuis ini sini yang gambar atas, kemudian proletar yang seperti ini. Nah, kondisi pekerja seperti inilah yang dilihat oleh Marx ketika beliau hidup. Jadi ketika beliau hidup, beliau melihat kondisi pekerja seperti ini, sehingga kemudian memang tulisan-tulisan beliau setelah 1848 itu memang sangat menginginkan adanya revolusi agar kondisi seperti ini berubah, agar buruh tidak lagi sengsara. Jadi sebetulnya masih ada sifat humanis dalam pemikiran Marx, hanya saja memang temanya lebih kepada revolusi. Nah, borjuis itu mengambil untung dari kondisi kelas proletar seperti ini ya, dari jumlah jam kerjanya lama, dari gaji yang rendah, kondisi kerja yang buruk, dan seterusnya. Kalau pada masa sekarang, ya, terutama di negara-negara demokrasi liberal ini memang ya tidak terlalu kelihatan ya, karena kelas pekerja di sana itu sudah cukup kuat. Ya. Mereka jam kerjanya itu ada ketentuannya, kemudian gajinya cukup tinggi ya, tidak terlalu timpang. Jadi jadi ada aturan pembatasan gaji kalau di negara-negara mereka seperti itu. Jadi yang kelasnya paling rendah dan kelasnya paling tinggi itu paling bedanya itu cuman 10.000 ya, 10.000. Jadi misalnya seorang houseboy yang mungkin yang paling rendah tingkat gajinya itu misalnya 1,5 juta, sedangkan pemiliknya itu
tidak boleh lebih dari 1,5 miliar. Gitu ya. Tapi kalau di Indonesia bisa ini ya, bisa berbeda sekali. Ada orang yang penghasilannya itu puluhan ribu kali lipat dibanding orang yang bekerja di kantor dia. Gitu. Nah, kondisi kerja kalau di negara-negara yang lebih modern itu juga sudah lebih baik, tapi pada zamannya Marx itu memang kondisi kerja itu masih sangat buruk. Ya. Jadi kondisi kerja yang buruk itu malah bisa dilihat di negara-negara berkembang gitu ya. Di negara-negara maju kondisi buruk sudah tidak seperti ini, tapi di negara-negara berkembang kita bisa melihat masih seperti ini ya. Mungkin kalau ada yang pernah melihat kondisi pabrik bulu mata di Purbalingga sebelum pandemi ya, kondisi kerjanya masih seperti ini gitu ya. Sangat menyedihkan ya, kerja dempet-dempetan, kemudian mereka rata-rata banyak yang tidak menggunakan alas kaki, tanpa pelindung, kemudian juga tidak diberikan asuransi kesehatan dan seterusnya. Tapi kalau di negara-negara maju itu kondisi seperti ini sudah hampir tidak terjadi karena di sana ada kekuatan politik yang memang memperjuangkan nasib pekerja, yaitu partai buruh. Yang di negara-negara itu cukup kuat pengaruhnya secara politik. Nah, dalam struktur produksi kapitalis itu muncul dua istilah, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Ya, jadi infrastruktur itu kondisi material dibentuk kekuatan produksi dan hubungan produksi. Jadi tadi siapa yang punya saran produksi, siapa yang tidak punya saran produksi. Suprastruktur adalah lembaga-lembaga yang mendukung hubungan produksi. Jadi seperti agama, sistem hukum, kesenian, pendidikan itu gagasan-gagasan yang diciptakan untuk mendukung kondisi material. Jadi suprastruktur inilah yang diperlukan oleh infrastruktur agar infrastruktur itu tidak mengalami perubahan. Karena itu dalam konteks ini ketika dalam infrastruktur terjadi ketimpangan yaitu antara kelas proletar dan borjuis, maka apa yang dalam suprastruktur itu melestarikan ketimpangan. Jadi kalau dalam kondisi kapitalis itu kelas borjuis diuntungkan daripada kelas proletar, maka suprastrukturnya mendukung ketimpangan tadi. Agama, sistem hukum, kesenian, pendidikan harus menopang kelas kapitalis, harus mendukung kelas borjuis, bukan kelas proletar. Nah, karena suprastruktur menyesuaikan infrastruktur. Kalau dalam infrastruktur itu yang berdominan adalah kelas borjuis, di suprastruktur juga nampak. Nah, ini saya kira masih relevan dalam kondisi sekarang. Ya, masih relevan. Kita amati bagaimana sistem hukum itu mendukung kelas yang berkuasa, gitu ya. Pendidikan mendukung kelas yang berkuasa. Kemarin salah satu kelompok yang sudah menerima vaksin ya, adalah para koruptor yang ditangani KPK. Ya. Padahal yang paling butuhkan pedagang pasar, gitu ya. Pedagang pasar, kemudian mungkin buruh yang harus bekerja sehari-hari, itu yang sebenarnya butuh vaksin, tapi malah divaksin kenapa? Atau misalnya orang tua yang rentan, itu yang butuh divaksin, tapi sekarang divaksin malah orang kaya, koruptor. Gitu. Tanya kenapa? Ya karena ini infrastruktur seperti ini, karena infrastruktur yang menentukan suprastruktur. Juga kalau yang kita masa ini kan PPKM mikro ya. Kalau dalam konsep PPKM mikro yang seharusnya itu kan yang ditutup bisnis besar, bisnis kecil dibuka karena untuk kepentingan ekonomi masyarakat kecil. Yang sekarang kan terjadi kan tidak ya. Jadi mall boleh buka ya, pusat belanja besar itu boleh buka, tapi warung-warung malah susah ya. Toko-toko kecil malah susah untuk buka ya karena ya tadi siapa yang berkuasa ya. Apalagi yang para pengusaha itu ya sekarang ikut terlibat dalam komite penanganan pandemi, sehingga ya saya kira hampir tidak mungkin, sehingga konsepnya jadi melenceng sekarang itu. Sebenarnya kan PPKM mikro kan bisnis besar buka, bisnis besar buka, bisnis kecil kalau seharusnya kan bisnis kecil buka, bisnis besar tutup seharusnya. Tapi kalau sekarang malah terbalik. Karena tadi siapa yang berkuasa secara material, itu analisis Marx seperti itu. Jadi sifat dasar kapitalisme adalah semuanya adalah komoditi.
Nah, komoditi punya harga. Semuanya punya harga. Tidak ada yang tidak punya harga. Nah, sehingga kemudian muncul istilah komodifikasi. Ketika semua hal itu dijadikan komoditas, itu adalah komodifikasi, termasuk dalam pendidikan. Nah, ini yang isu yang sering kali diangkat oleh teman-teman mahasiswa, ya ini karena sifat dasar kapitalisme yang seperti ini. Nah, karena itu yang diperjuangkan Marx adalah adanya komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas, tanpa pasar bebas. Jadi secara konseptual komunisme tidak ada kaitannya dengan ateisme. Itu makanya kemudian menurut saya sangat relevan untuk menaruh untuk mencantumkan referensi dari mata kuliah ini adalah salah satunya adalah dari Nyoto dan Aidit, karena konsep komunis nggak ada kaitannya secara dengan ateis secara konseptual, ya bahwasanya kemudian Marx sendiri adalah seorang penganut agnostik, ya bukan ateis. Marx itu agnostik itu tidak percaya agama atau tidak menurut agama. Marx sendiri mungkin percaya Tuhan, mungkin juga tidak, saya juga tidak tahu persis, tapi di antara beliau bukan penganut agama, agnostik. Tapi tidak ada kaitannya dengan itu, karena orang komunis bisa ateis, bisa juga seorang yang religius. Kapitalis juga sama, orang kapitalis bisa ateis, juga bisa orang yang religius, kapitalis itu. Nah, tergantung orang mengenai religiositas, ya. Kalau melihat bahwa religius itu berarti melawan kapitalis, ya berarti ya tidak mungkin ya kapitalis itu seorang yang religius. Nah, dalam konteks Marx itu bagaimana posisi negara itu dapat digunakan oleh kelas borjuis atau kelas proletar. Memang pada kenyataannya pada zaman Marx negara digunakan oleh kelas borjuis, ya karena negara sebagai gagasan itu kan diciptakan untuk mendukung hubungan material yang timpang. Nah, tetapi menurut Marx bukan berarti kemudian tidak bisa negara digunakan oleh proletar. Karena ketika terjadi revolusi sosialis, maka negara digunakan oleh kelas proletar, bukan oleh kelas borjuis. Nah, ini jadi ini konsep yang dikeluarkan oleh Engels adalah the proletariat seizes from state power and turns the means of production into state property to begin with. Jadi kelas proletar mengambil alih dari kekuasaan negara dan membalikkan cara produksi sehingga menjadi milik negara. Jadi dalam revolusi sosialis, maka kelas proletar seharusnya mengambil kekuasaan negara dan merubah sana produksi menjadi milik negara. Nah, ini kalau pada saat awal-awal Republik ini terjadi, yaitu ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta asing di Indonesia. Ini sebenarnya bentuk dari ada pengaruh dari pemikiran sosialis ini sebetulnya. Nah, yang sedikit ingin saya singgung adalah teori nilai lebih, ya, yaitu karena ini kaitannya dengan eksploitasi buruh. Jadi gaji diberikan kapitalis pada buruh itu sama dengan biaya pembelian komoditas lain apapun. Jadi ketika kapitalis memberikan uang kepada buruh bukan karena belas kasihan, bukan karena kapitalis menghargai kemanusiaan buruh, tapi karena tenaga kerja buruh itu sama dengan barang-barang. Jadi ibarat membeli. Jadi ketika seorang yang punya uang itu mempekerjakan seorang buruh dan kemudian memberikan gaji berupa uang, itu sama seperti dia mengeluarkan uang untuk beli barang. Jadi buruh dianggap sebagai komoditas, sebagai barang. Nah, apa yang disebut sebagai biaya pembelian komoditas itu, ya berarti ini jumlah gaji itu menjadi minim karena jumlah biaya, karena ini kapitalis itu tidak memperkirakan nanti buruh itu harus bisa menabung, buruh itu harus punya banyak uang, tidak, ya. Karena dia memperhitungkan jumlah biaya hidup buruh itu sehari-hari. Jadi konsepnya begini. Jadi ketika kapitalis itu memberikan uang kepada buruh sebagai bentuk gaji, nah jumlah uang yang diberikan sudah dihitung betul dari pembelian komoditas apapun yang perlu untuk membuat buruh tetap hidup. Jadi kapitalis itu menghitung, misalnya buruh untuk hidup itu butuh beli misalnya makanan, itu sebulan kira-kira dia butuh biaya berapa, ya. Kemudian dia juga menghitung berapa dia konsumsi air, ya. Jadi apa saja yang bisa membuat buruh hidup itu yang dihitung oleh kapitalis. Jadi kapitalis tidak menghitung misalnya biaya untuk pendidikan anaknya, tidak, ya. Tidak menghitung biaya pendidikan buruh, biaya yang harus dikeluarkan buruh untuk anaknya sekolah,
tidak menghitung apa kira-kira buruh itu bisa nabung berapa, tidak menghitung buruh itu kira-kira mereka itu bisa liburan kemana, tidak. Yang dihitung ya apa yang kira-kira bisa buat buruh hidup itu yang dihitung. Jadi makan, minum, kemudian mungkin apa tempat untuk tidur, untuk istirahat, udah itu saja yang dihitung oleh kapitalis. Setidaknya pada masa lampau, pada masa dulu seperti itu. Jadi ini yang membuat kita kembali tadi ada proses dehumanisasi. Karena ketika memberikan gaji tidak dianggap sebagai manusia, tapi sebagai komoditas yang perlu tetap hidup. Jadi itu perhitungan gaji buruh. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh buruh itu di luar jumlah gaji merupakan nilai tambah untuk kapitalis. Jadi kalau dia zaman dulu ya tidak ada konsep lembur. Ya. Sekarang kalau misalnya ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, Omnibus Law Cipta Kerja itu kalau saya tidak salah ingat itu memang ada beberapa aturan yang membuat itu namanya lembur itu tidak bisa tidak dihitung. Jadi Omnibus Law Cipta Kerja ini memang undang-undang sesat. Ya, ini undang-undang sesat karena kembali kepada masa periode buruh di masa Marx. Ya. Karena tadi lembur itu tidak dihitung. Ya. Memang ada beberapa syarat, tapi kira-kira menurut bacaan saya itu ada yang persyaratan syarat itu membuat akhirnya perusahaan bisa saja menganggap buruh itu kalau lembur tidak dihitung lembur. Ini kembali seperti ini. Jadi apapun istilah buruh di luar jumlah gajinya itu merupakan nilai tambah. Termasuk kalau ada perkembangan teknologi, jumlah produksi meningkat itu tidak dihitung. Misalnya begini, dengan teknologi lama, buruh itu bisa sehari itu bisa menghasilkan 5 sepatu katakanlah. Jadi dia bekerja selama 8 jam, menghasilkan 5 sepatu, gaji per jamnya itu taruhlah 10.000. Nah, jadi dia sehari digaji 80.000 untuk menghasilkan 5 sepatu. Tapi ketika teknologi berkembang, maka dia bukannya bisa menghasilkan 5 sepatu, 10 sepatu. Tapi gajinya tidak double, tetap saja 80.000. Nah, inilah nilai surplus yang disedot oleh kapitalis. Nah, mereka mengalami eksploitasi seperti ini karena tidak punya sarana produksi. Ya. Dia tidak punya modal, dia tidak punya tanah, dia tidak punya sumber daya manusia, tidak punya mesin, dia mengalami eksploitasi. Kalau mengalami eksploitasi ya, pasti dia tidak mau menerima perlakuan seperti itu. Nah, mengapa buruh tetap mau bekerja meskipun kondisinya seperti itu? Ya karena banyaknya pengangguran gitu ya. Jadi banyaknya pengangguran membuat buruh takut untuk menuntut lebih dari sekedar biaya bertahan hidup. Jadi kalau misalnya sebenarnya dia butuhkan itu cuma 2 juta, ada sebelah 2 juta, tapi kalau menurut kapitalis itu ya 1 juta saja, dia tidak bisa menuntut kenaikan upah meskipun dia butuhnya 2 juta. Karena apa? Karena dia bisa diberhentikan, kemudian diganti dengan buruh lain yang tidak komplain gitu kan. Jadi itu yang membuat buruh itu tidak mau menuntut lebih dari sekedar biaya bertahan hidup. Nah, itu tentang Marxisme ya. Jadi perspektif Marxisme itu saya kira sangat bermanfaat untuk melihat situasi sekarang. Jadi pada masa itu sekarang ternyata masih terjadi seperti itu ya. Tadi sudah saya ngomongkan sedikit ya kaitkan dengan kondisi sekarang di Omnibus Law Cipta Kerja itu terjadi seperti itu. Di mana peraturan yang ada itu justru mendorong pada mode kapitalisme yang kasar itu ya. Yang tadi meniadakan uang lembur, bahkan kemudian membuat buruh itu seperti tidak punya tuan, ya. Karena yang didorong kan ini kan outsourcing ya. Kalau udah outsourcing itu kan buruh tidak tahu siapa dia bekerja pada siapa, dia tidak tahu ya. Karena outsourcing itu begini, outsourcing itu satu pihak itu mempekerjakan pihak lain, tetapi pihak lain menyewa orang lain, jadi istilahnya mengalihdayakan ya, mengoutsourcing kepada orang lain. Tapi orang lain itu buruh ini kemudian meskipun dia itu katakanlah meskipun buruh itu dia bekerja pada pihak A, tapi yang merekrut pihak B ya, misalnya A ya, misalnya Unsut lah katakanlah ya. Unsut itu menyewa satu CV untuk bersih-bersih ya, cleaning service. Tetapi status pegawai cleaning service itu bukan pegawai dari bukan pegawai dari CV tadi gitu ya.
Mereka itu cuma pegawai kontrak, artinya bukan pegawai CV, klinis service ini. Nah, pegawai siapa? Nah, kan nggak jelas. Bukan pegawai unsur, karena unsur tidak menggaji mereka secara langsung. Tapi kalau disebut sebagai pegawainya CV, CV juga apa statusnya mereka juga bukan pegawai CV juga. Gitu. Nah, ini alienasinya di sini. Jadi pemikiran Marx itu sangat penting karena pemikiran seperti ini adanya outsourcing, kemudian peniadaan atau pengurangan upah lembur itu justru semakin kuat di masa sekarang. Jadi ini perlu dilihat dan apalagi dalam kondisi ini terjadi ketimpangan ya di masa negara-negara yang kenapa di negara-negara yang bekas jajahan itu kita mengalami seperti itu ya kelas pekerjaannya itu kondisi yang memburuk tapi di masyarakat yang bekas jajahan itu malah tidak ya. Jadi turis-turis yang suka pergi ke Bali gitu ya, sebelum pandemi ya itu bukan orang-orang elit sebetulnya itu ya. Jadi mereka yang melancong ke Bali itu ya supir truk, ya, kemudian pemadam kebakaran, mungkin juga ada polisi, ya, kemudian ada guru SD itu yang wisatanya ke Bali gitu ya. Ini saya tahu karena beberapa tahun saya di Australia, jadi beberapa kali teman Australia mengatakan yang profesi seperti itu, oh saya liburnya ke Bali. Jadi kalau mereka itu misalnya dosen ke atas itu liburannya nggak ke Bali, mereka itu ke Eropa, ke Amerika itu. Jadi timpang sekali ya. Kelas pekerja di Australia itu kelihatannya lebih kaya, bukan lebih kaya ya, lebih powerful daripada kelas pekerja di Indonesia. Ya itu ini persoalan postkolonial juga. Makanya persen maksimal itu penting di situ. Nah, kemudian feminisme ya. Feminisme juga menjadi salah satu landasan teoritis dari studi pasca kolonial. Nah, sedikit jadi prinsip dasar dari feminisme itu adalah adanya ketidakadilan dan penindasan dialami oleh perempuan. Nah, mereka mengalami ketidakadilan, mereka mengalami penindasan itu karena jenis kelaminnya itu. Nah, berbeda dengan laki-laki, laki-laki mengalami ketidakadilan, laki-laki mengalami penindasan bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena kelasnya tadi. Jadi kebalik ya. Jadi laki-laki mengalami ketidakadilan, laki-laki mengalami penindasan bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena sistem kerja kapitalis. Tapi kalau perempuan, karena jenis kelaminnya adalah perempuan, maka dia mengalami ketidakadilan dan penindasan. Nah, ini disebut sebagai seksisme. Ya. Seksisme itu adalah ideologi atau paham atau pemikiran yang menempatkan satu jenis kelamin lebih penting daripada jenis kelaminnya karena persoalan itu. Ya. Jadi ideologi atau paham atau pemikiran yang menempatkan satu jenis kelamin lebih penting daripada jenis kelaminnya atau satu jenis kelamin lebih rendah daripada jenis kelamin lainnya. Itu yang disebut itu apa yang disebut sebagai seksisme. Jadi ini contoh yang saya ambil dari beberapa gambaran. Jadi kalau di atas itu yang di atas ini ya ini muncul asumsi semacam ini ya. Men are just smarter than women. Jadi laki-laki itu pasti lebih pintar daripada perempuan. Ya. Kemudian ada juga stereotip women shouldn't be politician because they can't handle the pressure. Perempuan harusnya tidak jadi politisi karena tidak bisa menangani tekanan. Jadi sampai beberapa tahun lalu sampai beberapa dekade yang lalu di Barat itu masih ada juga di negara-negara Eropa, Amerika juga masih ada pemikiran semacam itu. Laki-laki masih lebih cerdas daripada perempuan. Perempuan tidak harus jadi politisi karena tidak bisa menghadapi tekanan. Nah ini tahun 50-an ya, saya lihat ada sebuah iklan mungkin terkait dengan rumah tangga saya lupa. Jadi evolusi laki-laki berkembang dari merunduk sampai tegap, kalau perempuan tetap merunduk. Nah, ini contoh-contoh seksisme ya. Jadi iklan-iklan ini menunjukkan bagaimana laki-laki itu berkembang, perempuan tidak berkembang. Laki-laki pintar, perempuan bodoh. Itu seksisme sebetulnya. Nah, kalau pada sekarang sudah tidak ada pandangan seperti ini. Jadi apalagi sekarang kan semakin lama semakin banyak profesi yang bisa dijalani oleh perempuan. Profesi seperti
supir truk, kemudian kernet, kemudian tukang parkir, kemudian kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD itu semakin banyak yang perempuan. Juga sekarang terbukti itu perempuan itu ya kadang-kadang malah lebih pintar dari laki-laki ya. Gampang saja ini di angkatan 2018 itu saya kira kalau saya tidak keliru ini yang IPK-nya tertinggi itu banyakkan yang perempuan daripada yang laki-laki. Nah, juga kalau setiap kali ada wisuda itu biasanya yang wisudawan terbaik ya IPK-nya kumlot itu kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Artinya ya perempuan bisa punya potensi lebih pintar dari laki-laki. Nah, meskipun demikian tetap ada seksisme ya. Ini seksisme gaya baru seperti ini. Ya. Jadi yang sifatnya ini jadi yang sifatnya adalah ini menyamaratakan ya. Jadi mungkin saya kurang tahu apakah kalian mengalaminya ketika dulu sekolah ya. Biasanya kan ini harus maju ke depan itu ya. Ini ketika mengerjakan matematika ya. Ketika yang mengerjakan itu laki-laki, dia tidak becus mengerjakan soal di depan kelas, gurunya mengatakan kamu matematikanya jelek. Tapi ketika yang maju perempuan, dia belinya bukan kamu, tapi cewek jelek matematikanya, perempuan jelek matematikanya. Nah, ini. Jadi kalau laki-laki itu dinilai dari individunya, kalau perempuan itu dinilai dari segi jenis kelaminnya, ya karena dia jelek bukan karena individu, tapi karena memang perempuan itu jelek dalam matematika. Ini contoh seksisme zaman sekarang. Saya kira masih seperti itu ya. Mungkin kalian bisa ingat-ingat ya dulu ketika SMA masih ada seperti itu tidak. Kemudian yang lain ini ya perempuan sekarang bekerja di kantor tapi tetap saja ya. Jadi ketika ada perempuan lewat ya ketika ini ya ketika sama-sama sedang santai ya ngopi di pantry ya laki-laki selalu punya perhatian seksual tertentu terhadap perempuan. Nah, ini diperjuangkan oleh feminisme. Jadi feminisme itu yang diperjuangkan sebenarnya bukan hanya semata perempuan. Jadi keliru. Jadi kalau dia mengatakan bahwa feminisme hanya memperjuangkan nasib perempuan, itu keliru besar. Yang diperjuangkan oleh feminisme adalah ini, anti seksisme. Ya, jadi bukan berarti kemudian laki-laki itu harus dibenci, bukan. Ya. Karena yang diperjuangkan feminisme adalah kesetaraan, bukan mengutamakan perempuan daripada laki-laki. Itu bukan feminisme. Jadi sekarang banyak orang yang salah menangkap atau salah memahami. Keliru besar jika orang menganggap bahwa seorang feminis adalah seorang yang membenci laki-laki, pasti membela perempuan, itu bukan feminis. Yang feminis ya ini sebetulnya anti seksisme, anti seks, artinya perlakuannya setara laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak melihat pada jenis kelaminnya, tapi melihat pada perbuatannya. Jadi kalau sekarang kelihatannya orang membela perempuan dan mengatakan the power of emak-emak, itu sebenarnya seksis gitu ya menurut saya. Karena seolah-olah laki-laki tidak berarti apa-apa, perempuan itu pasti benar. Ini juga bukan feminis sebetulnya. Jadi kalau ada mengatakan slogan the power of emak-emak itu berarti membela perempuan, belum tentu gitu ya. Barangkali slogan ini malah memperkuat stereotip tadi gitu bahwa justru ketika slogannya the power of emak-emak itu artinya emak-emak atau ibu-ibu itu pasti selalu ingin menang sendiri gitu. Ini menurut saya itu yang banyak muncul sebetulnya. Jadi ketika orang mengatakan inilah the power of emak-emak itu artinya sebenarnya menuduh bahwa perempuan ini menang sendiri. Gitu ya. Ini sebenarnya juga artinya sebenarnya slogan ini bukan slogan feminis sebetulnya, itu malah kadang-kadang mungkin justru malah seksis gitu ya. Entah itu slogannya itu berarti merendahkan laki-laki atau justru sebaliknya gitu. Sebaliknya justru ini tersembunyi justru pesannya sembunyi justru merendahkan perempuan karena dia perempuan itu ingin menang sendiri. Nah, jadi yang diperjuangkan feminisme kemerjuangan kemanusiaan sebetulnya, khususnya kaum perempuan karena memang secara nyata perempuan masih mengalami diskriminasi gitu. Kalau menggunakan analis gender itu kan masih ada ketimpangan ya. Meskipun misalnya IPK tertinggi itu perempuan, tapi ketika sampai pada lama tunggu kerja itu belum tentu perempuan yang paling
cepat mendapatkan pekerjaan setelah kuliah. Biasanya malah laki-laki. Artinya sebenarnya masih ada ketimpangan-ketimpangan. Nah, feminisme itu berkaca pada posisi perempuan dalam dunia patriarki dan berorientasi pada perubahan pola hubungan kekuasaan. Bisa saja misalnya apa ya, perempuan itu lama kerja, dia itu IPK-nya tinggi, setelah kuliah itu segera dapat kerja, gajinya tinggi, tetapi ketika dia menikah selalu selalu mengingatkan apa, utamakan keluarga, jangan utamakan karir. Nah, kalau laki-laki tidak pernah. Coba apakah ada misalnya kalian punya kakak atau saudara sepupu, apakah ada misalnya yang punya kakak atau sepupu laki-laki sudah kerja, diingatkan, oh, kamu jangan hanya ngurus kerja, ngurus keluarga juga, tidak. Kebanyakan yang mendapatkan peringatan seperti itu perempuan. Artinya ya masih timpang ya. Perempuan masih dibebani dengan seperti itu, tapi masih ada beban ganda ya, ini konsep dari sosiologi gender. Kalau laki-laki tidak mengalami beban ganda. Nah, artinya feminisme ketika kemudian lebih banyak melihat perempuan ada benarnya juga, karena beban ganda dimiliki oleh perempuan bukan laki-laki. Dalam konteks apapun hal itu masih terjadi. Nah, feminisme ada dimanapun bersamaan dengan kesadaran perempuan dalam personal dan publik. Jadi mereka menyadari ketidakadilan miliknya dan memilah atau mengubah. Jadi ini mungkin yang membedakan feminisme dengan gender. Ya. Jadi kalau gender itu analisis saja, tapi feminisme mendorong ada perubahan ketidakadilan dialami oleh kaum perempuan. Jadi tidak ada definisi yang khusus dan abstrak tentang feminisme yang dapat diterapkan pada semua perempuan. Jadi ragam feminis itu banyak. Jadi orang tidak bisa mengatakan feminis itu produk barat sehingga tidak perlu ditiru oleh orang timur. Itu menurut saya keliru, karena seorang perempuan timur sekalipun dapat menyadari adanya ketidakadilan. Jadi seakan-akan ini saya kira konsep yang kolonial sebetulnya menurut saya. Ketika mengatakan bahwa feminisme itu konsep barat, kita tidak perlu ikut-ikutan jadi feminis karena itu konsep barat, itu perspektif kolonial. Karena beranggapan seakan-akan perempuan timur, dalam tanda timur, tidak sadar akan adanya ketidakadilan yang mengalami diri sendiri. Nah, karena itulah, maka memang feminisme saya kira memang penting sekali menjadi satu landasan teoritis dari studi pasca kolonial. Nah, ini dasarnya adalah kondisi buruk yang tidak adil, sehingga sebagaimana gagasan aksi untuk mengubah. Jadi feminisme itu melihat pada adanya ketidakadilan, tapi juga upaya untuk mengubah ketidakadilan tadi. Nah, karena itu feminis memihak pada siapa yang tertindas, terpinggirkan, dan mengalami subordinasi. Makanya, seperti saya katakan, Pancasila tidak tunggal dan monolitik. Nah, tujuannya adalah penataan kembali tatanan sosial tanpa penindasan. Jadi masyarakat yang adil dan setara, itu tujuan dari feminis. Jadi tujuan feminis bukan menciptakan masyarakat yang mementingkan perempuan daripada laki-laki, bukan. Tapi adil dan setara. Nah, dalam konteks ini, maka apa yang disebut sebagai feminisme memang punya dampak pada perkembangan kajian pasca kolonial, sehingga muncullah apa yang disebut sebagai feminisme pasca kolonial. Nah, tentang feminisme pasca kolonial itu ada literaturnya, yaitu pada referensi feminisme yang ada di Aldiru, terutama referensi ini judulnya kajian gender dalam berbagai dimensi. Itu ada tulisan saya ya. Di kalau salah halaman 12 sampai 24 itu tulisan saya, memang judulnya feminisme pasca kolonial. Silakan nanti dibaca sendiri ya kalau sudah bisa buka Aldiru ya. Kalau ingin tahu. Tapi singkatnya seperti ini. Jadi ragam feminisme banyak ya, mungkin dalam sosiologi gender sudah diajarkan ya, ada feminisme liberal, ada feminisme marxis, ada sosialis. Ada yang terakhir adalah ada feminisme pasca kolonial. Nah, ini kita langsung sampai feminisme pasca kolonial ya. Kita tidak punya cukup waktu membahas satu persatu dari feminisme liberal itu seperti apa, feminisme marxis seperti apa, feminisme radikal seperti apa. Kita langsung saja feminisme pasca kolonial. Jadi feminisme pasca kolonial itu menekan pada isu kolonialisme yang ini berdampak langsung pada nasib perempuan. Jadi dalam kondisi
adanya neokolonialisme, yang paling dirugikan adalah kaum perempuan. Karena kapitalisme global itu dampaknya buruk terutama pada perempuan. Memang kapitalisme global berdampak buruk pada semua jenis kelamin, tapi yang paling terdampak adalah perempuan. Lihat saja pada iklan, ya, iklan produk itu yang paling banyak dieksploitasi oleh iklan-iklan itu adalah perempuan. Laki-laki juga dieksploitasi gitu ya. Misalnya apa, terutama misalnya produk-produk terkait dengan laki-laki, misalnya Axe ya, Axe itu apa, deodoran ya, deodoran laki-laki otomatis ya modelnya laki-laki gitu ya. Kan tidak mungkin masa deodoran laki-laki modelnya perempuan, kan tidak mungkin. Tapi tetap ada perempuannya gitu ya. Perempuan yang kagum pada laki-laki yang menggunakan deodoran tersebut. Artinya laki-laki ininya apa, perempuan ya tetap dilibatkan di situ. Tapi ketika produknya itu sebetulnya tidak ada kaitan dengan perempuan, perempuan jadi bahan untuk mengeksploitasi, misalnya mobil. Nah, sekarang ini saya tanya, pernahkah kalian melihat misalnya sales promotion yang bukan girl? Nah, pernah tidak? Jadi kira-kira namanya SPB ya, sales promotion boy, ada tidak? Kalau ada ngacung. Nah, coba ada yang pernah melihat itu sales promotion boy yang apa menjual ini apa mobil di showroom? Saya kira tidak ada ya, tidak ada yang pernah melihat kan sales promotion boy, pasti sales promotion girl mobil itu. Artinya apa? Artinya adanya SPG itu berasumsi bahwa yang punya keputusan untuk membeli mobil adalah laki-laki. Padahal bisa saja sumber uangnya dari perempuan, tapi tetap saja yang memiliki keputusan untuk beli mobil tidak adalah laki-laki. Makanya kemudian yang bujuk rayu mereka adalah perempuan. Dan pasti SPG itu tidak ada yang mengenakan jilbab, ya. Tidak ada SPG yang mengenakan cadar, nggak ada. Pasti rata-rata pakaian terbuka. Pasti masih muda, ya. Pasti rata-rata ya kulitnya bersih dan seterusnya gitu ya. Tidak ada misalnya sales promotion girl itu sudah tua, misalnya umurnya sudah 50 tahun, ya, mengenakan jilbab, nggak ada gitu. Artinya apa? Artinya perempuan adalah, nah ini adalah satu bentuk langsung dari kapitalisme. Nanti akan dibahas terpisah ya bagaimana itu apa mengeksploitasi perempuan. Tapi yang jelas itu yang paling jelas itu dari segi pengetahuan. Jadi feminisme pasca kolonial itu bukannya mengkritik soal kapitalisme yang berdampak buruk pada perempuan, tapi juga pada feminisme, teori feminisme dari Amerika dan Eropa Barat. Karena mereka memproduksi pengetahuan, karena mereka menganggap perempuan dunia ketiga sebagai objek pengetahuan. Perempuan dunia ketiga itu ya perempuan di Asia, Afrika, Amerika Latin itu dunia ketiga. Itu mereka sebagai objek pengetahuan, di mana apa mereka dinilai dalam kondisi timpang, mereka dinilai itu apa perlu pendidikan, mereka dinilai serba minor, serba miring, mereka dinilai tidak mampu melawan penindasan itu. Itu ciri-ciri feminisme Amerika dan Eropa Barat. Itu yang dikritik oleh feminisme pasca kolonial. Jadi penindasan itu juga pada tingkatan pengetahuan. Nah, kajian pasca kolonial itu memang seringkali mengabaikan peran perempuan dalam upaya pemerdekaан dan bagaimana merepresentasikan perempuan secara baik ya, secara keliru dalam acara nasionalisme ya. Misalnya apa ketika kita mengkaji sejarah tentang kemerdekaan itu jarang sekali kita melibatkan perempuan di dalamnya. Jarang sekali kita menempatkan perempuan di dalamnya. Ketika kita melakukan kajian pasca kolonial untuk melihat bagaimana sebuah bangsa untuk merdeka, meraih kedaulatannya itu sangat minim keterlibatan perempuan di situ. Misalnya kalau kita baca sejarah Indonesia sendiri ya, kita biasanya melihat ya Indonesia itu merdeka karena Soekarno-Hatta, tidak karena perempuan. Padahal bisa saja ada peran-peran perempuan. Orang bicara soal perempuan dalam sejarah Indonesia ya paling cuma Kartini, ya Dewi Sartika, ya, kemudian
paling-paling juga Cuk Nyadin gitu ya. Tapi ya segelintir saja, tidak banyak berbincang perempuan lainnya. Tidak ada orang bicara tentang perempuan yang namanya Sundari. Sundari adalah perempuan yang memprakarsai Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Gerakan Perempuan Indonesia pertama. Yang itu kemudian dijadikan sebagai Hari Ibu. Padahal itu sebenarnya keliru sebetulnya. Jadi adanya Hari Ibu sebenarnya keliru. Harusnya itu hari Gerakan Perempuan, karena tanggal berapa itu 22 Desember itu adalah hari dilaksanakannya Kongres Perempuan pertama di Indonesia tahun 1928. Itu yang pelopori oleh perempuan yang namanya Sundari. Dia bukan seorang ibu, dalam arti dia seorang perempuan muda yang masih lajang belum menikah. Bukan ibu dalam pengertian yang sempit ya. Jadi ketika dia sebagai hari ibu sebenarnya itu melakukan domestifikasi. Nah, ini juga kajian pasca kolonial gitu ya. Nah, ketertindasan perempuan di dunia ketiga terlepas dari isu etnisitas, rasialisme, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi itu semuanya, maka kemudian feminis pasca kolonial itu berusaha untuk memperjuangkan bagaimana perempuan di dunia ketiga melihat diri mereka sendiri. Makanya dalam kajian pasca kolonial itu mengangkat pengetahuan dan pengalaman lokal sebagai landasan perlawanan. Jadi ketika melawan upaya penindasan pengetahuan dari Barat, maka yang diangkat adalah pengalaman lokal, pengetahuan lokal, dari sisi perempuan dunia ketiga itu sendiri. Dari sisi perempuan Asia, perempuan Afrika, perempuan Amerika Latin, dan seterusnya. Bagaimana mereka memproduksi pengetahuan, bagaimana mereka itu menunjukkan jenis keperempuanan yang berbeda daripada feminis Barat ya. Karena seringkali kalau feminisme Amerika dan Barat itu seringkali menganggap bahwa lembaga pernikahan itu adalah yang salah satu sumber dari adanya penindasan terhadap perempuan. Itu terutama teori feminis radikal ya. Itu yang mengatakan seperti jadi, menurut teori feminis radikal, salah satu yang sumber utama dari penindasan perempuan adalah lembaga pernikahan. Karena itu mereka mendorong kalau perempuan itu ingin merdeka ya jangan terlibat dalam pernikahan, jangan mau terikat oleh pernikahan. Nah, ini berbeda daripada pengalaman perempuan di Asia, Afrika, Amerika Latin yang terikat pada lembaga pernikahan. Jadi seharusnya teorinya bukan lembaga pernikahan itu menjadi satu sumber penindasan ya, karena itu tidak mungkin di negara-negara seperti Asia, karena ini situasinya tidak mungkin perempuan itu bisa mengabaikan begitu saja lembaga pernikahan. Gitu ya. Ini salah satu contoh pengetahuan yang diangkat, pengetahuan lokal diangkat. Kalau semata-mata menggunakan pendekatan feminisme dari Amerika dan Eropa Barat, maka ya ini tadi akan muncul pemahaman yang seperti itu yang tidak sesuai dengan kondisi kita. Ya. Jadi karena itu maka ya teori feminisme radikal, kemudian sebagian teori feminisme sosialis itu kadang tidak cocok dengan situasi di Indonesia. Nah, itu didorong oleh feminisme pasca kolonial. Jadi tujuan feminisme pasca kolonial itu memberikan alternatif terhadap teori-teori feminis yang sudah ada sebelumnya. Nah, isu feminis dalam kajian pasca kolonial adalah adanya kolonisasi ganda, jadi kolonialisme. Ya. Jadi dia ganda yang dia mengalami dominasi bukan hanya oleh kolonialisme, tapi juga patriarki. Ya. Jadi dari luar dia mengalami situasi ketidakadilan ya, dalam konteks hubungan antar negara, antar masyarakat, tapi dalam negeri dia juga mengalami ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena dalam negeri juga masih banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan situasi gender yang seperti yang saya katakan. Ya. Masih ada dominasi patriarki dalam sistem kehidupan kita sehari-hari. Kemudian perempuan non Eropa Barat, ya, terutama abad 18 dan abad 19 itu diobjektifikasi sebagai makhluk eksotis yang menjanjikan pemuasan seksual bagi laki-laki Eropa Barat. Ini dikaji oleh feminisme pasca kolonial. Misalnya, nah seperti ini. Ini lukisan-lukisan yang biasa ada di museum-museum di Eropa Barat seperti ini. Ya. Perempuan yang bertelanjang dada, dia mengenakan busana tradisional dan kelihatan seperti ya kalau dalam pemikiran Barat ini kan liar karena dia ikut perang, karena dia ikut memanah dan seterusnya. Jadi tapi ini eksotis, artinya menarik secara seksual gitu. Dan
dan dianggap sebagai objek untuk ditaklukkan oleh laki-laki Barat. Nah, ini juga agak kasus yang menarik. Ini ada yang tahu ini dari film apa? Bumi Manusia, Pak. Bumi Manusia. Sudah menonton? Sudah. Ya, jadi kalau dalam film Bumi Manusia terlihat betul isu feminis pasca kolonialnya, ya. Seorang ini kan seorang yang bukan dinikahi ya, dia kan dipergundik ya, dia dia digauli selama puluhan tahun oleh seorang laki-laki Belanda, tapi tidak dinikahi ya. Dia melahirkan seorang anak perempuan, ya, sehingga anak perempuan ini Annelies ya, Annelies itu anak perempuan dari dia dan bukan suaminya ya, laki-laki Belanda. Nah, tapi dia tidak dianggap sepenuhnya sebagai orang Belanda ya, karena dia lahir dari ibu pribumi. Nah, inilah situasi pasca kolonialisme seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak berdarah murni Belanda itu tidak diakui statusnya dalam sistem hukum kolonial. Nah, kita tahu sendiri ya, dalam film Bumi Manusia diceritakan bagaimana Annelies ini, meskipun dia sudah menikah secara Islam dengan seorang pemuda pribumi, tapi pernikahannya tidak dianggap oleh hukum kolonial. Dia dianggap itu masih perawan, masih gadis. Nah, karena ayahnya itu meninggal, maka status perwaliannya bukan jatuh pada ibunya yang memang tidak pernah dinikahi oleh ayahnya, tapi pada saudara tirinya yang ada di Belanda. Jadi ceritanya bapaknya ini dia di Belanda sudah punya anak istri, kemudian pergi ke Indonesia, kemudian mengambil ini sebagai gundiknya, kemudian lahirlah ini. Nah, tapi meskipun dia jelas itu punya darah kolonial, punya darah separuh darah Belanda, tapi dia statusnya tidak sama dengan orang Belanda. Artinya dia dianggap harus mengikuti hukum kolonial. Nah, dia juga mengalami penindasan karena dia meskipun sudah menikah, dia tidak bisa memutuskan untuk ikut saja dengan suaminya. Karena ya jangan ikut dengan suami, bahkan status pernikahan juga tidak diakui. Nah, ini disebut sebagai situasi pasca kolonial, situasi kolonial gitu ya. Sampai sekarang saya kira mungkin juga situasi seperti masih dihadapi. Jadi hukum yang dianut oleh Indonesia itu ya sampai sekarang itu kan masih menganut hukum kolonial ya. Prinsip-prinsip hukum Indonesia KUHP ya, KUHP dan KUHAP itu masih menurut pada kitab hukum dari Belanda yang ada pada ratusan tahun yang lalu. Nah, ini contoh dari perempuan yang mengalami situasi kolonial. Nah, masalah dihadapi perempuan itu berbeda-beda berdasarkan budaya dan etnisnya. Jadi, masalah dihadapi oleh perempuan di Eropa berbeda dengan perempuan di Indonesia. Ya. Kalau perempuan di Eropa barangkali masalah utamanya adalah ini, harus diakui identitas seksualnya. Ya. Misalnya, maka perjuangan perempuan di sana itu ya mendukung LGBTQ ya, mendukung adanya misalnya pernikahan ini ya sesama jenis ya, oleh sesama perempuan. Karena kebutuhan mereka itu, karena masalah mereka memang itu. Mereka sudah tidak lagi persoalan tentang soal gaji, mereka tidak lagi bermasalah dengan seputar hubungan antar keluarga. Kalau di Indonesia ya bukan berarti perjuangan LGBTQ itu tidak harus diakui. Tapi yang masih bermasalah di Indonesia adalah dari segi ini, kondisi materialnya ya, bagaimana tadi saya ceritakan bagaimana dalam dunia kerja terutama swasta ya, dalam dunia swasta itu masih ada ketimbangan gaji ya. Kemudian dalam karir dalam dunia kerja juga masih lebih memungkinkan laki-laki lebih maju ya, karena gini, kalau dalam kantor pemerintah barangkali memang gajinya sama pegawai laki-laki dan pegawai perempuan. Tetapi biasanya begini, tetapi ketika ada kenaikan posisi itu biasanya laki-laki diutamakan. Karena misalnya perempuan repot mengurus keuangan dan seterusnya. Belum lagi persyaratan. Biasanya kalau kenaikan jenjang karir itu kalau dia pegawai itu sudah menikmati pelatihan kerja tingkat lanjut yang biasanya diselenggarakan di luar kota. Nah, perempuan kan mikir-mikir kalau ikut pelatihan di luar kota, mikir nanti siapa yang ngasih makan suami, siapa yang ngasih makan anak, siapa yang ngantar sekolah anak dan seterusnya.
Kalau sekarang mending lah dalam masa pandemi, tapi kan dalam masa pandemi juga masih sama ya, artinya yang masih ngurus anak tetap perempuan, laki-laki kan tidak, meskipun sama-sama di rumah kerjanya karena pandemi. Jadi masalahnya itu di Indonesia dan di negara-negara Asia lainnya. Bukan berarti tidak penting ya perjuangan identitas seksual, tapi tidak diprioritaskan sampai sekarang karena masih menghadapi masalah yang terkait dengan sifatnya material dan sifatnya patriarki. Nah, perempuan sebagai subjek pengetahuan yang salah satu isu feminis lainnya. Sehingga kemudian ini yang diperjuangkan ya, we all can do it. Jadi di sini feminisme pasakular menekankan kerjasama antara perempuan dari berbagai masyarakat. Ya. Ini terlihat dari berbagai masyarakat, dari berbagai etnisitas, dari berbagai suku, dari segi ras, dari berbagai negara dan seterusnya ya. Ada yang beretnis ini Tiongkok ya, kira-kira seperti itu, istilahnya apa ya? Istilahnya ya Asia Timur lah, Asia Timur itu ya. Kemudian ada yang beretnis Afrika itu ya. Ada yang Timur Tengah ya, atau Indonesia mungkin ya, dan masing-masing barangkali punya agama yang berbeda-beda, tapi semuanya bersatu semuanya saling bekerjasama dalam konteks ini. Jadi ini sebetulnya tujuan akhir dari feminis pasca kolonial, yaitu mendorong kerjasama antar perempuan dari berbagai masyarakat, terutama yang sifatnya sama-sama dari negara berkembang, untuk berjuang melawan patriarki dan kolonialisme. Ya, saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan pada siang ini, yang sebenarnya merupakan ringkasan dari berbagai bahan ajar yang sudah saya taruh di Eldiru. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan? Mau ditanyakan bisa lewat chat, bisa juga langsung, silakan kalau ada. Ada yang mau ditanya atau dianggap sementara cukup? Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Baik, kalau cukup ya kita sudah di sini. Ya, jangan lupa mengecek di Eldiru untuk kehadiran. Jadi sekali lagi kalau misalnya sampai jam 8 atau setengah 9 itu masih belum bisa untuk masuk ke Eldiru, kasih tahu saya biar nanti saya perpanjang mungkin sampai tengah malam atau mungkin tidak perlu dibatasi ya, biar tetap bisa tercatat kehadirannya. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Ya. Jadi sekali lagi silakan lihat di Eldiru dan silakan baca materi-materi yang referensi yang saya cantumkan semuanya di Eldiru. Saya kira demikian. Terima kasih. Sama siang menjelang sore dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Siang juga Pak, terima kasih. Ya.